Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giman Ganarafi dengan NIM akhir 54 kelas PPS 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas saya mengenai tugas individu yang digunakan untuk melengkapi pada UAS pembelajaran media. Ya, saya akan mengambil judul mengenai teks prosedur kelas 11 SMA. Mengenai media yang saya gunakan adalah contoh teks prosedur cara membuat minuman jus jeruk. Nah, pengenalan. Langsung saja masuk pada pengenalan. Halo siswa SMK kelas 11 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks prosedur ya, beserta medianya. Media seperti apa ya, nanti kita bahas satu persatu ya. Apa sih itu teks prosedur ya? Jadi teks prosedur yaitu adalah instruksi ya atau panduan mengenai cara melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan urutan langkah-langkah yang jelas secara rinci gitu. Jadi urut-urutannya itu dilakukan secara jelas, ada satu persatu lah gitu kasarnya, dijelaskan satu persatu ya. Medianya atau media pendukung adalah alat atau bahan yang digunakan, misal ya seperti yang saya ambil judul tadi, untuk contoh pembuatan minuman jus jeruk gitu, atau mungkin pembuatan mie instan atau teh. Nah, tapi kalau pembuatan teh itu kan tidak ada langkah-langkahnya ya, sangat singkat. Nah, maka saya akan memberikan contoh pada teman ada anak-anak semua mengenai contoh pembuatan jus jeruk. Untuk mengapa menggunakan alat media pendukung, karena untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan instruksi dalam teks prosedur sehingga kalian itu menyerapnya dengan mudah gitu. Maka dari itu mari kita lihat contoh teks prosedur dan medianya seperti berikut ini. Ya, bahan dan alat yang digunakan yaitu 3 buah jeruk matang ya, jangan yang mentah, gula secukupnya, nggak usah sama pabriknya ya, secukupnya aja ya. Es batu secukupnya, mungkin satu itu udah banyak kan ya, satu cukup lah. Air dingin secukupnya, air dinginnya mungkin satu botol itu cukup. Peralatan yang digunakan pisau ya, pisaunya untuk apa ya, untuk itu motong jeruknya, itu alat pengepres jeruk ya, nggak harus pengepres ya, pakai tangan dia diginiin aja udah keluar karena jeruknya itu udah. Gelas untuk wadahi itunya, jeruknya untuk memasukkan pada perasan jeruk tadi, sendok. Nah, itu sendok untuk ngudek ya, untuk mencampur dengan rata ya. Langkah-langkahnya akan saya jelaskan ya. Yang pertama, cuci bersih jeruk yang digunakan sampai bersih hingga mengkilap ya. Boleh pakai sabun yang tidak pakai kimia. Potong jeruk menjadi 2 bagian menggunakan pisau. Yang kedua itu. Yang ketiga, peras jeruk menggunakan alat pengepres jeruk hingga air jeruk terpisah dari daging buah ya. Nggak harus pakai alat ya, pakai tangan seadanya kalau bisa ya, yang penting air jeruknya itu terpisah dari daging buahnya. Yang keempat, jangan lupa saring air jeruk yang telah diperas untuk memisahkan ampas, sehingga kalau diminum itu ampasnya nggak ikut keminum. Yang kelima, tambahkan gula secukupnya ke dalam air jeruk dan diaduk hingga gula larut. Sampai larut hingga rasa manis. Isi setengah gelas dengan air dingin, yang lalu tuangkan air jeruk yang telah dicampur gula ke dalam gelas yang berisi air dingin. Aduk hingga merata menggunakan sendok. Jangan menggunakan sekop ya, kebesaran ini. Yang kesembilan, tambahkan es batu secukupnya untuk memberikan sensasi segar yang fresh ya, seperti lemon tea yang dipabrikan itu kan fresh. Yang ke-10, minum yang selanjutnya itu menggunakan jus jeruk. Oh, selanjutnya itu sudah ready, siap disantap, disajikan, dijual.
dinikmati dalam keadaan dingin lebih nikmat. Oh, seperti iklan ini. Selanjutnya adalah penggunaan media lah ya. Media yang digunakan itu apa ya? Itu tadi basic pisau ya untuk memotong jeruk, alat pengopres jeruk digunakan untuk memeras jeruk, untuk memisahkan air jeruk digunakan gelas ya, digunakan untuk menuangkan dan menyajikan jus jeruk tadi. Sendok digunakan untuk mengaduk jus jeruk dan es batu digunakan untuk memberikan sensasi segar pada jus jeruk. Nah, maka dari itu dalam teks tersebut medianya berperan penting dalam mempermudah pelaksanaan langkah-langkah yang dijelaskan medianya. Jelaskan medianya seperti pisau, alat, pengopres jeruk, gelas, sendok, dan es batu. Membantu kita dalam melakukan tindakan yang diinstruksikan dengan lebih mudah dan efektif. Sehingga mungkin itu yang saya bisa ilustrasikan, sehingga teks prosedur yang pada intinya itu adalah rincian dalam suatu teks yang dijelaskan secara terstruktur ya, terrinci gitu, satu persatu dan urut. Nah, mungkin demikianlah materi mengenai teks prosedur dengan medianya. Semoga materi ini dapat membantu kalian pahami ya tentang konsep teks prosedur dan pentingnya medianya dalam menjalankan suatu tindakan ya. Sekian dan terima kasih, selamat dan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.